ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Tema pada subuh kali ini pekan keempat mengenai membina keluarga sakinah. Namun saya ingin mengulang kembali bahasan bulan yang lalu, masih belum selesai, yang ada kaitannya dengan ayat walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini sering dipakai untuk minta keturunan dan pasangannya yang baik. Namun sebelum ayat tersebut, karena ayat ini merupakan sebuah rangkaian dengan ayat sebelumnya, saya masih membahas ini merupakan tanda-tanda ibadur rahman atau tanda-tanda hamba Allah. Namun sebelum itu, sebagai pengantar, alhamdulillah saya sudah kembali bertugas ya, dan yang dihadapi sama, baik di Kalimantan, di Sumatera, di Tasik, sekarang di Wonogiri, itu yang masalah perceraian. Ini yang paling banyak, Kalau masalah-masalah lainnya ada tapi tidak sebanyak perkara perceraian. Waris ada, kemudian sengketa ekonomi syariah dan sebagainya juga ada, tapi yang paling banyak memang perceraian. Dulu pernah saya sampaikan di sini sebuah penelitian dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, yang hasil daripada penelitiannya 10% dari rumah tangga, jadi dia meneliti ya dengan sampel sekian, 10%-nya itu rumah tangga itu cerai, 10%-nya. Kemudian 80%-nya itu rumah tangga yang menyimpan masalah. Ada istilah ibarat api di dalam sekam. Jadi ya rumah tangganya terus tapi menyimpan masalah yang tidak terselesaikan. Yang 5% itu merasa bahagia, 5% lagi merasa bahagia sekali. Nah, kita melihat yang 80% ini memang rumah tangga yang di dalamnya itu banyak konflik, banyak permasalahan. Dan ini yang akan memperbanyak jumlah dari yang 10% tadi yang bercerai. Jadi persentasenya bisa naik. Dan terakhir saya sampaikan di sini, di tahun 2014 saja perceraian itu kalau di keseluruhan seluruh Indonesia, kalau di breakdown ya, per hari itu kurang lebih 1000 pasangan yang bercerai, atau kurang lebih 40 pasangan setiap jamnya itu bercerai. Ini sebuah realita. Kalau kita alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga kita, anak kita, lingkungan kita jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi inilah sebuah realita, dan dari sisi umur itu yang paling banyak itu memang usia muda. Dari 30 tahun ke bawah itu lebih banyak.
daripada 40 tahun ke bawah. Ya. Makanya ada istilah yang bercanda itu banyak jamur, janda muda belum cukup umur. Jadi masih usia di bawah, ya. Anaknya juga baru 1, baru 2, bahkan ada yang belum punya anak. Nah, inilah sebuah realita, ya. Kemudian sebagaimana dulu saya sampaikan, penelitian tentang kaitannya keberagamaan dengan sebuah kelanggengan rumah tangga, dulu sudah saya sampaikan, sekitar 75% yang bercerai itu biasa meninggalkan sholat. Kurang lebih 20% itu enggak sama sekali sholat, sama sekali. Artinya kalau subuh itu ya udah bablas terus gitu. Kalau yang 75% itu kadang sholat subuh, kadang enggak. Nah, hanya sekitar 5% lah orang yang masih rajin beribadah, sholat dan sebagainya, tapi bercerai juga. Nah, kemudian saya gabungkan dengan fenomena sekarang. Waktu awal pertemuan saya sampaikan usia pernikahan yang tadinya untuk calon mempelai perempuan itu 16 tahun, dengan dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu dinaikkan menjadi 19 tahun. Kalau calon mempelai laki-laki masih tetap 19 tahun, dan perempuannya sekarang 19 tahun. Dan sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi banyak perkara dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu izin untuk menikah di bawah umur, karena umurnya belum 19 tahun tetap juga ingin menikah, maka itu harus izin dulu ke pengadilan agama. Kalau diberikan izin, baru pihak kantor urusan agama bisa menikahkan pasangan tersebut. Dan perkara ini sekarang ya dalam tanda petik itu membludak, banyak sekali. Tiap hari itu kadang, jadi ini perkara yang mungkin masih sedikit ya, sampai 2 sampai 3 gitu yang meminta dispensasi nikah ini. Dan rata-rata itu umurnya itu 17 tahun ke atas gitu. Artinya kalau dengan undang-undang dulu nomor 174 itu nggak perlu dispensasi nikah gitu. Karena ada undang-undang baru, makanya banyak dispensasi nikah. Nah, kemudian yang menariknya jadi kita sidang ini bukan hanya untuk memberikan izin untuk mereka itu menikah, tapi kami itu ada sebuah tanggung jawab. Ini anak ini udah bisa nggak di rumah tangga? Kita kan mengizinkan begitu. Sementara ini anaknya ini nggak tahu udah bisa nggak rumah tangga. Nah, karena ada beban semacam itu ya dari pihak pengadilan, makanya disidangkannya itu bukan hanya ditanya alasan kenapa pengen cemburu dan sebagainya, dan hampir kurang lebih 70% itu memang rata-rata sudah hamil duluan. Yang kita tanya itu sepertinya nggak ada kaitannya gitu dengan administrasi, tapi kami menganggapnya penting. Ya. Yang sering ditanyakan itu ada yang beberapa hakim itu menanyakan, kamu sholat subuh bangun sendiri atau dibangunkan? Pertanyaannya seperti itu. Ada juga pertanyaan itu, coba sebutkan rukun mandi wajib. Nah, ternyata yang pertanyaan-pertanyaan itu yang mau menikah
itu rata-rata hampir 90% itu nggak tahu begitu. Rukun mandi wajib. Ditanya sholat, bagaimana sholat? Hampir ya kurang lebih 80% itu rata-rata bolong-bolong sholatnya. Bahkan teman saya biasa menunda persidangan, Al-Fatihah aja nggak hafal, At-Tahiyat aja nggak hafal, langsung ditanya di situ bacaan. Bahasa Jawa itu jajal. Saya udah mulai bahasa Jawa, nggak takut Pak Haji Kamsi nggak ada ya, ngobrol sama orang Jawa begitu, nggak takut saya, ngerti. Ya, qadarullah Allah menakdirkan saya di sana ya, belajar alhamdulillah. Jajal baca dari teman saya orang Jawa, jadi bahasanya Jawa terus. Jadi saya pahami, coba dari mulai usolli dan sampai selesai. Kalau nggak bisa, udah minggu besok ya, katanya kamu belajar dulu sholat, minggu besok datang lagi. Karena sebenarnya sidangnya sederhana gitu. Tapi karena ada semacam tanggung jawab, ini orang mau mengarungi lautan begitu, samudra rumah tangga, sementara tanpa adanya bekal, rukun mandi saja nggak tahu. Ini sebuah fenomena, dan ini juga tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab kita semuanya yang mau menikahkan anak itu memang harus dicek, ya, harus istilahnya calon mantu juga harus ada. Kalau sekarang kan pejabat itu mesti fit and proper test begitu. Harus ada itu juga. Di mana nih rukun mandi ada berapa, sunnah-sunnahnya ada berapa, terus ditanya. Jangan tidak tahu. Ini tanggung jawab kita semuanya. Ya. Jadi artinya anak-anak yang sebelum menikahnya itu kondisinya seperti itu. Jadi kepada sholat itu kurang perhatian. Sholat itu kan yang paling penting. Kurang perhatian, maka pantas wajar kalau di rumah tangganya ketika ada masalah itu berakhirnya itu perceraian. Karena ya dia sendiri jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pakaian-pakaiannya juga ini menarik juga, ini udah memang fenomenal. Udah muda-muda pakaiannya itu ya begitulah, pakai lepis, kadang ada yang bolong-bolong dan sebagainya begitu. Enggak dilihat ada di depan mata, dilihat dosa. Akhirnya saya marahin. Gimana kamu ini? Kan punya baju ini yang benar nggak? Gimana mau ditolong oleh Allah? Gitu kan? Sementara perintah-perintah Allah tidak diturutinya. Ini sering refleks walaupun memang tidak ada dalam acara persidangan. Baik, ini hanya kabar-kabari ya dari pengadilan, dan memang angka perceraian terus bertambah, makanya terus kita semua menjaga rumah tangga kita, rumah tangga anak-anak kita, rumah tangga saudara-saudara kita, tetangga kita supaya baik, penuh dengan kebarokahan. Kalau istilah kemarin itu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan pengertian yang kemarin ya. Karena ada yang mengkritisi begitu. Apa itu? Nggak ada bahasa bahasa di hadisnya, Al-Qur'annya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kemarin kita sudah bahas itu ya. Jadi sakan itu ya artinya tenang gitu, adem gitu. Artinya bukan tenang yang tidak ada masalah begitu, tapi tenang ketika ada masalah dia bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian kalau mawaddah sendiri dari wujud ya, cinta, memang cinta lebih kepada dasarnya biologis ya. Ini mungkin usia 50 tahun ke bawah lah begitu. Kalau rahmah itu sayang, cinta yang memang
ya biologisnya sudah nggak pas lagi begitu. Ya udah 60 tahun ke atas begitu, apa yang dilihat begitu. Tapi penuh dengan cinta begitu. Berjalan bahkan berduaan, gandengan tangan dan sebagainya. Itu rahmah. Nah, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping hal-hal tadi ya, menjaga rumah tangga kita mudah-mudahan baik ya, salah satu caranya yaitu dengan memperbanyak berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ya, apapun apa namanya keadaan kita atau apapun yang kita kerjakan ya, itu selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kemarin karena belum selesai saya ingin mengulang kembali masalah apa namanya tanda-tanda hamba Allah ya. Kemarin juga sebagai pengantar sering orang menyebutkan ya, kalau ngasih sesuatu investasi dari hamba Allah tidak masalah sebenarnya, itu sebagai doa menjadi hamba Allah. Adapun realnya hamba Allah inilah dalam surah Al-Furqan ini ya, ayat 63 dan seterusnya. Itulah hamba Allah menurut Allah ya, bukan hamba Allah menurut manusia. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa ma'alim atau tanda-tanda orang-orang itu di dalam Al-Quran itu sangat jelas ya, sangat jelas begitu. Ya. Kemarin sudah dibahas tanda-tanda yang bertakwa di surah itu jelas begitu. Dan disampaikannya ayat-ayat itu ya, tanda-tanda orang yang bertakwa, kemudian apa namanya hamba Allah dan sebagainya. Nah itu kalau dalam kemarin kita bahas tadabbur al-Fatihah itu sebagai manhaj, jalan hidup yang ya contoh begitu. Contoh yang jalan hidup yang harus kita tempuh, harus kita jalani begitu. Bukan hanya dibaca, dikaji saja, tapi harus ada upaya yang maksimal kita bisa melaksanakannya. Karena itulah manhajul hayat itu. Jadi kalau dalam Al-Fatihah itu kan terbagi 3 ya. Ada yang masih hafal nggak? Masih hafal atau udah lupa atau masih lupa atau lupa lagi? Nah, kemarin itu dibagi 3 ya. Ada akidah, kemudian ada ibadah, dan yang satu lagi manhaj. Nah, itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan orang-orang yang apa namanya Allah beri nikmat kepada mereka. Nah, itu gambarannya dalam Al-Quran jelas ya, sifat-sifat di dunianya itu seperti itu. Baik. Kita baca kembali a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ayat ini ada 2. Yang pertama, ibadur rahman itu tidak takabur. Kaunan itu tenang, rendah hati, ya. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Ya. Kemarin juga kita sudah berkali-kali membahas tentang takabur ini, ya. Definisinya, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik saja dari kesombongan. Ya. Faqala rajulun, ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang baju dan sandalnya bagus? Maka Rasul menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal.
Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sementara kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Jadi kesombongan itu tidak nampak dari penampilan, penampilan yang bajunya baju bagus, sendal bagus dan sebagainya. Justru hal-hal itu keindahan, ya, itu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk salah satunya mau ke masjid itu pakai pakaian yang yang bagus, yang bagus. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Jadi pakailah perhiasan kamu. Jadi pakaian-pakaian yang bagus setiap masuk masjid. Ya. Kesombongan itu adanya di dalam hati, yaitu menolak kebenaran, ya, kebenaran seperti halnya iblis, ya, diperintah sujud kepada Adam, dia tidak mau. Yang kedua, waghamtun nas, merendahkan manusia, merendahkan orang lain, ya, seperti iblis yang merendahkan Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis menyatakan kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Ya. Hadirin rahimakumullah, sedikit ya mengenai definisi-definisi ini kita bisa membacanya kalau kita ada kajian Ihya Ulumuddin, itu Imam Al-Ghazali menyampaikan definisi-definisi itu secara rinci ya dalam Ihya Ulumuddin. Ihya itu terbagi 3, terbagi 4. Yang pertama rukun ibadah, bagian ibadah, hal tentang ibadah. Yang kedua rukun adat, hal-hal yang berkaitan dengan adat, ya. Adat itu ya perihal kehidupan sehari-hari, masalah makan, minum dan sebagainya. Kemudian ada rukun muhlikat. Rukun muhlikat ini hal-hal yang merusak, ya, yang merusak kita, sifat-sifat atau hal-hal yang merusak kita, ya, ria, sombong, ya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Ya. Itu tuh dibahas dalam rukun muhlikat. Dan yang keempat rukun munjiat, hal-hal yang menyelamatkan. Nah, ini kitab ini ada bagus kita kaji sehingga tidak saru. Nah, kita pun bisa melihat yang menyampaikan apa itu ria, apa itu sum'ah. Katakanlah ria. Nah, ria itu Al-Ghazali menyampaikan kalau tidak salah tolabul manzilah fi qulubin nas ira'ahu khisalal khair, seperti itu. Jadi mencari kedudukan di hati manusia dengan menampakkan perbuatan-perbuatan baik. Itu salah satu definisinya. Dan nanti beliau memperkuatnya, nanti ada hadis-hadisnya dan sebagainya. Jadi mencari kedudukan di hati manusia dengan menampakkan perbuatan-perbuatan baik. Jadi perbuatan baiknya itu ingin dipuji gitu, dengan dilihat oleh manusia dipuji. Jadi kedudukannya di hati manusia, bukan lagi karena Allah Subhanahu Wa Taala perbuatan baiknya. Nah, ini salah satu definisinya. Insyaallah mungkin di kajian ahad ketiga ya, Minhajul Abidin mungkin ada menyinggung seperti itu. Jadi ini perlu kita tahu juga dan definisi ya, definisi termasuk tadi yang masalah takabur. Jadi ibadur rahman itu ya itu tawadu, ya, tawadu, tidak takabur, ya, berjalan di muka buminya ini penuh dengan kerendahan hati. Nah, salah satu tandanya orang yang rendah hati itu diantaranya ya, selalu melihat orang itu kelebihan-kelebihannya, sementara melihat dirinya kekurangan-kekurangannya. Sementara orang yang takabur itu selalu melihat orang lain itu kekurangannya, melihat dirinya kelebihannya, sehingga dia merasa lebih dari orang lain, sehingga merendahkan orang lain. Nah, makanya penjelasan Al-Ghazali lebih rinci ya,
Ya, ini disampaikan ini agar kita hati-hati ketika kita memiliki hal-hal ini. Kemarin sudah disampaikan berapa? 6 ya, yang terkadang membuat orang itu merasa dirinya lebih dari yang lain. Yang pertama diingatkan oleh Al-Ghazali itu ibadah. Ibadah. Jadi ada orang yang merasa ibadahnya itu banyak, baik, dosa dekat dengan merendahkan orang lain. Yang kedua ilmu. Terkadang dengan ilmu orang ada arogansi ilmiah, ya merasa dirinya itu paling tahu, paling banyak wawasan dan sebagainya, sehingga merendahkan orang lain. Kalau wawasan banyak, itu kemestian, ya. Tapi terkadang ada godaan di situ, sehingga berlaku sombong. Ya. Sehingga siapa itu? Wahbah Az-Zuhaili ya, menyampaikan perkataan Imam Ar-Rifai yang tidak salah, ya, sampai beliau itu ya ini secara langsungnya itu kayak jatuh gitu, dia menyebutkan pingsan. Ya, Wahbah Az-Zuhaili ini luar biasa ilmuwan dari Syria, ya, tulisannya itu banyak. Salah satunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ya, bahasan fikih ya, yang sangat panjang, ya, fikih perbandingan. Kita lihatnya aja bukunya itu kenyang gitu, saking tebelnya itu, ya, belum bacanya. Ya, itu beliau tuh menulis itu, ya. Dan umurnya Allah berikannya umur beliau itu panjang. Salah satu kesukaannya itu diantaranya di samping menulis, beliau suka olahraga. Makanya olahraga juga penting ya, itu para ulama dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat Nabi itu istilahnya olahragawan. Ya, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ahli gulat. Beliau tidak sekali ada 2-3 kali bergulat dengan Rukanah itu pegulat ulung di Makkah. Ya, juara satunya gulat di Makkah itu kalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ini penting juga para ulama itu belajar juga bela diri. Apalagi sekarang banyak juga ulama-ulama diserang. Ya, beliau menyatakan, mengutip Ar-Rifai, ya, Syekh Ar-Rifai, bahwa kalaulah dalam hatiku ini ada suatu perasaan bahwa jamaah ini lebih rendah ilmunya daripada saya, maka di akhirat saya ini akan dikumpulkan dengan Fir'aun, dengan Haman, ya, dengan Qarun, orang-orang yang sombong itu. Jadi karena saking merasa takutnya dengan akhirat itu, takut dikumpulkan dengan orang-orang itu karena kesombongan, karena ilmu, ya, sampai terjatuh. Nah, ini ilmu ya, perlu hati-hati. Yang ketiga kemudian kecantikan atau ketampanan terkadang membuat orang sombong. Kemudian harta, ya, diberi karunia titipan oleh Allah harta, terkadang merendahkan orang lain. Ya, kemudian kekuatan itu merasa diri kuat, besar tenaga dan sebagainya, ya, sehingga berlaku sombong begitu. Yang keenam itu karena banyaknya pengikut, ya, sering orang merasa lebih daripada orang lain. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jadi hamba Allah itu selalu rendah hati, selalu melihat dirinya itu kekurangannya, dan melihat orang lain itu kelebihannya. Yang muda melihat orang tua, oh ini orang tua udah banyak ibadahnya. Yang muda melihat yang tua melihat yang muda, melihatnya itu, oh ini masih sedikit dosanya. Jadi melihat itu kelebihannya. Kemudian
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, itu kaitannya dengan berinteraksi sosial. Ya, hamba Allah itu ketika ada orang-orang bodoh yang menyapa dengan kata-kata yang menghina, yang tidak baik, nah dibalasnya itu dengan ucapan salama, gitu. Apa namanya, ucapan-ucapan yang baik, gitu. Jadi selalu apa namanya, memaafkan perilaku-perilaku orang yang bodoh, yang tidak tahu, Dan ini berlaku dalam setiap keadaan. Mungkin itu diuji oleh tetangga yang apa namanya, yang kurang baik, gitu. Atau di perjalanan yang ya nyalip dan sebagainya, dengan ya tidak ngasih sen dan sebagainya. Itu hal-hal yang apa semestinya perlu kita maafkan sebagai hamba Allah. Baik, kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ini dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Kemarin juga sudah sampaikan tanda-tanda orang yang bertakwa ya. Jadi kalau sabda Rasulullah SAW, jadi at-taqwa itu hahuna, takwa itu hakikatnya dalam hati. Tapi dalam Al-Quran itu ada ma'alim-ma'alimnya, ada tanda-tandanya. Ya, yang memiliki ketakwaan itulah orangnya. Ini sudah saya sampaikan. Salah satunya kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu malam mereka sedikit tidur, ketika waktu sahur mereka banyak beristighfar. Kalau di sini ini merupakan tanda hamba Allah. Yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Jadi malam harinya itu banyak sujud ini, segat mubalaghah ya. Dari sujud, dari sajid. Jadi yang banyak sujudnya, wa qiyama dan berdiri. Ini kalau dalam ilmu balaghah itu ada istilah itlaqul ba'di wa iradatul juz ya. Jadi yang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud itu keseluruhan. Yang dimaksud di sini adalah bukan sujud dan qiyam dan berdiri saja, tapi yang dimaksud adalah salat. Banyak salat pada waktu malam. Ya, ini memang sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana kita membiasakan itu ya, dan di sini sudah banyak upaya-upaya untuk istiqomah untuk qiyamul lail ini ya, qiyamul lail bersama dan sebagainya. Alhamdulillah ini terus ya, terus ya, dengan disertai ibadah yang baik ya, keikhlasan dan sebagainya. Ini tanda hamba Allah itu banyak sholat di waktu malam. Ini kata Allah. Nah, jadi bukan kata manusia lagi. Jadi malam harinya banyak beribadah. Nah, kenapa hamba-hamba Allah ini pada waktu malam harinya banyak, dalam Al-Quran itu banyak mensifati orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa itu dengan sifat ini, ya, dengan sifat ini. Dalam surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun ana al-laili raqi'an wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarjuna rahmata rabbih. Apakah sama orang yang biasa tunduk pada waktu malam ya, dengan ruku, dengan sujud, yahdharul akhirah, mereka takut akhirat, wa yarju rahmatar rabbi, dan mereka itu mengharap rahmat Allah. Jadi motivasinya itu dorongan kuatnya sehingga bisa melaksanakan itu adalah ketakutan kepada akhirat dan berharap rahmat Allah. Sehingga walaupun itu susah bangun malam ini, tapi mereka itu bisa. Bahkan ayat yang sering kita dengar kalau subuh hari Jumat itu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa itu artinya jafa itu keras. Ya. Janbun itu ini samping ya, samping. Jadi
anil madaji itu dari tempat tidur. Itu bahasa ya, bahasa kiasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampingnya itu dengan tempat tidur itu kayaknya keras begitu. Keras itu nggak enak begitu. Ya walaupun kasurnya empuk tapi merasanya itu nggak enak. Nah, ya kalau bahasa Sunda ada istilah tidurnya itu selalu apa? Guling gasahan. Guling gasahan itu apa? Apa bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya ada nggak? Nggak enak gitu tidurnya. Nah, itu dorongannya karena yahzarul akhirah, takut dengan akhirat. Siapa tahu besok ini meninggal, apa namanya, bagaimana keadaan akhirat dan sebagainya, huru hara akhirat, mulai dari alam kubur nanti mahsyar sampai surga neraka itu membuat mereka itu resah, buat mereka itu resah. Ya. Karena orang katakan orang yang bertakwa ya, dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca, mereka itu terhadap akhirat itu hum yuqinun wabil akhirati hum yuqinun, kepada akhirat mereka itu yakin ya, yakin. Jadi bukan hanya sekedar tahu, karena beda antara tahu dan yakin ya. Kalau orang yakin itu memang udah dengan ilmu pengetahuan, ya. Dengan apa namanya, katakanlah tahu, ya. Kalau tahu itu umpamanya di Arab itu katakanlah ada namanya rutob, umpamanya rutob itu kurma masih mangkal ya, belum matang. Nah, kalau yang belum melihat, belum tahu dan sebagainya, atau baru mendengar saja, itu hanya tahu begitu. Ya. Tapi kalau orang yang sudah melihat, apalagi mencicipi, walaupun sekarang tidak ada, nah, tahunya itu yakin, begitu. Tahunya itu dengan penuh keyakinan. Ada rutob itu seperti itu, rasanya itu seperti itu. Kalau orang yang melihat rutobnya itu ada di sini, nah itu namanya ainul yakin. Ain itu mata, ainul yakin. Nah, kalau sampai memegang kemudian memakannya, nah itulah hakul yakin. Ya, hakul yakin. Nah, orang yang bertakwa itu kepada itu yakin. Jadi mereka merasakan apa namanya, bahkan ada para sahabat itu merasakan mau sholat itu seakan-akan mau menginjak apa namanya siratal mustaqim, kekhawatirannya itu. Nah, itulah yang harus ada pada diri kita, menghadirkan yahzarul akhirah, ya, ketakutan kepada akhirat, sehingga tidur pun menjadi tidak nyaman, ya, sehingga kita banyak bangun kemudian sholat dan sebagainya. Ini juga yang kalau kita melihat sejarah, ya, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita qiyamul lailnya seperti apa begitu. Ya, kisah yang sering diulang-ulang di sini, ya, kisah dengan Huzaifah, ya, Huzaifah al-Yamani, ya, sholat bacaan rakaat pertamanya Al-Baqarah, kemudian Ali Imran sampai An-Nisa. An-Nisa kalau tidak salah pertengahan. Nah, ini kita baru sholat 10 menit saja sudah nggak karu-karuan, nggak nyaman. Ini sampai Al-Baqarah sampai selesai. Nah, ada yang menyimpulkan waktu itu sholat Nabi itu hanya 2 rakaat, gitu. Tapi berdirinya itu lama, Dan waktu itu Huzaifah yang lulus, walaupun Huzaifah itu gerundel begitu. Saya ingin tidak baik kepada Nabi itu dengan meninggalkan Nabi. Tapi Huzaifah itu terus berusaha mengikuti Nabi sampai selesai, gitu. Dan untuk Huzaifah ini ada sebuah kehormatan, ya, ada sebuah kehormatan dari Nabi. Beliau itu diberitahu orang-orang munafik, nama-nama orang munafik. Hanya Huzaifah yang diberitahu. Abu Bakar, Umar itu tidak diberitahu. Sehingga Huzaifah ini terkenal dengan sahibus sirri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemilik rahasia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena dialah yang diberitahu apa namanya di Madinah ini siapa saja orang-orang yang munafik itu. Dan Huzaifah ini umurnya panjang. Ketika di zaman Umar itu nggak berani apa namanya ada yang meninggal nggak berani sholat jenazah kalau Huzaifah nggak sholat gitu, nggak ada di situ. Ya. Karena kalau yang munafik yang asli, karena munafik itu ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Kalau munafik i'tiqadi itu udah keluar dari Islam, karena mereka nggak mengakui Nabi SAW sebagai Nabi, itu nggak mengakui. Ini i'tiqadi. Nah dari i'tiqadi ini ada amalinya, gitu. Yang itu disebutkan banyak dalam Al-Quran. Nah ini terkadang walaupun orang Muslim ya, mengerjakan juga yang amalinya ini. Nah, makanya wala tusolli ala ahadin minhum mata abada itu jangan menyolatkan orang munafik, ya larangan itu yang munafiknya i'tiqadi. Tapi kalau yang amali ya nggak apa-apa kita sholat. Salah satunya kan idza qamu ila sholati qamu usala. Itu kan tandanya orang munafik. Kalau mau sholat itu malas. Ya, malas. Hanya kan ada pertanyaan gimana nih orang jarang sholat sebagai jadi sholat kan nggak nih gitu. Ya adalah apa namanya ya sholatkan saja gitu. Tapi kalau yang i'tiqadi ya nggak perlu lagi ya. Seperti apa namanya bin Ubay itu ya. Nah Huzaifah itu tahu nama-namanya dan yang lain tidak tahu. Nah ini salah satu apa namanya bukan ujiannya ya. Karena Nabi melihat kesungguhannya ya, dalam qiyamul lail itu sampai bertahan gitu dengan Nabi ya, walaupun semalaman sholat tapi bertahan. Nah, tajib. Ini yang mudah-mudahan ya kita semuanya diberi hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan itu. Ya nggak selesai lagi kayaknya, tapi kita percepat aja karena dulu ini sudah dibahas panjang lebar sudah. Ini mengingatkan kembali walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama, dan orang-orang yang berkata wahai Tuhan kami jauhkanlah azab jahannam dari kami karena sungguhnya azabnya itu kekal. Nah, orang yang ibadur rahman itu ya, dengan neraka itu sangat-sangat takut sekali, sangat-sangat takut sekali. Ya, sering kita gambarkan bagaimana panasnya api neraka ya, dalam sebuah hadis dinyalakan api neraka itu 1000 tahun begitu sampai apa namanya memerah, kemudian 1000 tahun lagi sampai putih, kemudian dinyalakan lagi sampai hitam. Itulah gambaran panasnya api neraka. Dan ternyata di dunia ini ada gambarannya api kita ini ya. Api yang apa namanya merah-merah itu yang korek api ya itu di bawah 1000 ya, di bawah 1000 derajat ya, panasnya. Yang udah biru ya itu udah di bawah 2000. Nah ada yang putih itu udah di atas 2000. Dan yang putih itu api yang biasa dipakai untuk menghancurkan baja. Itu yang putih itu. Ini di dunia. Nah di akhirat itu bukan putih lagi tapi sudah sampai hitam. Bagaimana panasnya api neraka ya. Sehingga setiap doa ya, selalu diakhiri dengan waqina adzabannar. Ya, waqina adzabannar. Sering saya sampaikan di sini sebuah ilustrasi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan sudah mencakup ya. Ya Allah berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Gitu. Apa namanya? Dan kebaikan di akhirat itu ya artinya apa masuk surga jauh dari neraka. Tapi ditambahkan lagi waqina adzabannar ya. Itu ada khusus setelah umum. Itu untuk apa namanya istilahnya itu melebihkan yang khusus ini waqina adzabannar. Walaupun sudah ada dalam wafil akhirati hasanah tapi disebut juga. Makanya ada istilah ya istilah majaz begitu ya.
apa namanya, nggak apa-apa nggak masuk surga, yang penting nggak masuk neraka begitu. Ini istilah majaz. Jadi karena saking takutnya masuk neraka. Tajib, ini juga harus tertanam pada diri kita karena ini sebuah apa namanya, harus kita yakini keberadaannya surga dan neraka. Selalu menghadirkan kekhawatiran dengan apa namanya, dengan neraka. Kemudian walladzina idza anfaqu lam yusrifu